Jadi kitab yang wajib kita yakini ini jumlahnya ada 4. Pertama kitab Taurat, Injil, yang Zabur, dan terakhir adalah Al-Quran. Sekarang saya akan buka yaitu isi daripada kitab Taurat saja, karena Quran sudah dibaca tadi, yaitu riwayat dari imam besar yang bernama Wahb bin Munabbih. Qala, beliau berkata, wajadtu fit Taurati arba'ata asturin mutawaliyatin. Katanya beliau, saya menemukan di dalam kitab Taurat itu 4 baris yang beriringan. Yang pertama katanya beliau, man qara'a kitaballahi ta'ala fazanna alla yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Siapa-siapa, tapi perlu kita ingat bahwa Taurat itu tidak mempergunakan bahasa Arab. Ini beliau sendiri yang merubahnya ke dalam bahasa Arab. Bahasa Taurat itu adalah bahasa Ibrani, kemudian dirubah menjadi bahasa Arab oleh Wahb bin Munabbih, seorang ulama, yaitu kalimat yang mengatakan, man qara'a kitaballah, siapa yang membaca kitab Allah, fazanna alla yaghfirallahu lahu, kemudian dia berprasangka, lamun cara bahasa yang paling berida, ndik berida, la yaghfirallahu lahu, Allah tidak memaafkannya. Paling baca Al-Quran, suahat baca Al-Quran beridap, ndik baik tidak kemaafan isi Allah, diampuni dosa kita. Qala fahuwa minal mustahzi'ina bi kitabillah, maka orang tersebut orang yang mengejek-ejek yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan. Pertanyaannya sekarang, apakah setelah kita membaca Al-Quran pernah tidak kita merasa diampuni dosa kita? Wah, beridap ampunan dosa ndik dua kemudian si tadi wah beridap salah lah singa. Masalahnya kita ini kenapa kita tidak pernah merasa diampuni dosa kita? Karena kita tidak pernah merasa salah. Maka kesalahan kita ini, kita selalu menganggap diri kita itu benar, sehingga kita tidak pernah merasa diampuni dosa kita oleh Allah. Baca Quran dari maghrib sampai subuh, ndik wah beridap-idap hapus dosa. Kembali, karena di dalam hidup kita ini kita tidak pernah merasa bersalah. Wabil khusus di organisasi Nahdlatul Wathon, kita terkadang sulit merasa salah. Kenapa? Karena di organisasi itu yang main adalah rasionalitas. Di mana-mana organisasi yang main itu rasionalitas kita, akal kita, sehingga sering atau kita ini tidak pernah merasa salah di organisasi. Kenapa kita tidak pernah merasa salah? Karena organisasi bukan tempat dosa, tapi tempat berjuang. Setelah itu perlu yang paling perhatikan bahwa organisasi Nahdlatul Wathon ini bukan organisasi seperti organisasi yang lain. Organisasi Nahdlatul Wathon ini dibangun dari guru menghasilkan sebuah murid, kemudian murid-murid inilah yang minta kepada Maulana Syekh untuk membangun organisasi ini. Betul, kita tidak salah secara hukum fikihnya, tapi secara hukum adab kita berorganisasi, karena kita ini semua mengaku sebagai murid Maulana Syekh, semua kita mengaku. Maka ketidaktaatan kita terhadap organisasi itu adalah bentuk kesalahan di dalam organisasi itu sendiri. Ternyata di NU ini hukum yang main itu ya hukum-hukumnya yang dibangun oleh Maulana Syekh. Mungkin dari beliau-beliau yang berada di depan tidak mengetahui kita, tapi ya karena dari zaman Maulana Syekh dulu, beliau di dalam dunia politiknya hanya murid-muridnya, tidak pernah sampai membuang orang begitu saja. Tapi anehnya luar biasa, setelah menyeleweng dari ketentuan beliau itu, orang-orang alim semua itu. Kita ini kerapuk-kerapuk ndik mah monos di zaman Maulana Syekh dulu. Itu murid-murid Maulana Syekh itu alim-alim luar biasa. Tapi coba di dalam politik, bukan di dalam hukum. Di dalam politik berbeda, tidak kayak kenal hukum aja. Itu sampai orang tidak bernilai. Nah, begitu juga yang melekat pada beliau-beliau ini. Jadi, lamun ndik mati no, tentu agama ndik lo uni no kena. Artinya sudah diam saja. Jangan bicara, karena itu akan menambah kesalahan kita. Jadi, saya sering tanya, Bang Dimahar saya ngajar sama Nabiyaran Tullah. Ampun, saya agak melihat ke belakang sedikit. Siapa yang bilang Anies Baswedan itu bagus? Siapa yang bilang Prabowo itu bagus? Siapa yang bilang Ganjar itu bagus? Saya bilang begitu. Oh, saya mengatakan ini lebih bagus, wah bergaul menuh nih kan. Paling TV doang belum serius nih.
Ini kita semua ini tidak ada kita kenal satupun dari orang-orang itu. Hanya kita melihat di TV. Lah mulai TV doang kita cekat masih jawab diri itu kan. Jadi yang kenal orang dalam kaidah sering kita dengar kalau mau tahu orang ya lihat temannya. Jadi kalau kita melihat seseorang itu ya kalau hanya sekedar dari TV ya semuanya bagus, apalagi sekedar berbicara. Saya kira banyak orang yang lebih cerdas dan mampu dari para orang-orang yang menyampaikan pembicaraan dengan argumentasi yang kuat seperti itu. Para profesor-profesor, doktor-doktor. Tidak perlu kita berdebat kemudian menghabisi orang. Maka sering saya sampaikan pada tulab juga di sini, siapa yang mengatakan ini lebih baik daripada yang ini? Wah bergaul, paling hanya sekedar melihat di TV. Maka kita ini sebenarnya tidak berpolitik. Mungkin saunit tersuruh ya wah selesai masalah kan. Molah. Masih dua muni-muni ayat dengan mereka. Siapa yang mau dengar kita? Maka mari jangan. Jadi di sini bukan kita mengadu argumen di dalam organisasi ini, bukan tempat kita berdebat siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih benar. Tapi kita di organisasi ini ya sering disampaikan yaitu tempat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Kemudian kita tidak merasa salah. Kemudian setelah tidak mengikuti bahasa beliau ini kita tidak merasa salah. Tapi perlu kita ingat, Maulana Syekh dulu tidak pernah menyalahkan orang yang tidak mengikuti beliau, tapi dia tersingkir dengan sendirinya, lenyap dengan sendirinya. Dan itu pelunggu-pelunggu Wika pada tahun 1981-1982, murid-murid Maulana Syekh yang luar biasa. Maka mari kita semua menjadi warga Nahdlatul Wathon. Sudah apa bahasa beliau sudah selesai. Kamu tak kena samina watona itu bahasanya beliau, ini bahasanya saya yang lebih sederhana. Ya. Wah, apa sauni wah waduh wah. Pikir malik. Soalnya yang bergaul itu beliau bukan kita. Nah, inilah yang. Dan perlu kita ingat dari zaman Maulana Syekh dulu, Maulana Syekh itu tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Pernah satu kali dibantu beliau, kemudian di napiaran kepotong sejuta saat nun. Beliau siarkan di pengajiannya, mungkah tolong terus Maulana Syekh. Apakah Maulana Syekh tidak kenal orang-orang yang di pusat pada zaman dulu? Kenal, tapi kenapa beliau tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah saat itu? Karena Maulana Syekh yang diharapkan adalah kita semua ini sebagai masyarakatnya, sebagai rakyatnya. Ini Nahdlatul Wathon tempat kita berjuang melakukan hal-hal yang baik. Selapu sing kenal si Maulana Syekh karena beliau permainannya di pusat. Tidak ada yang tidak kenal beliau pada zaman Soekarno, pada zaman Soeharto, orang-orang bawahannya. Tapi apakah pernah beliau meminta bantuan? Makanya kenapa kita malu dibantu oleh orang? Kemudian kita tidak mengikuti orang yang membantu kita itu karena mengikuti Nahdlatul Wathon. Itu namanya pikiran bodoh itu. Kenapa? Karena Maulana Syekh dulu tidak pernah mengharapkan bantuan dari pemerintah. Biar kita yang bantu pemerintah Nahdlatul Wathon ini. Itulah mungkin perlu kita pikirkan bersama.